Gawat, makin panas. Saya mau kasih tahu kepada Pak Menteri, satu nyawa orang Papua itu sangat mahal untuk orang Papua. Jadi, kalau Bapak membuat statement, pernyataan, kami mohon untuk tidak melihat hanya karena daerah di Jakarta. Apapun yang mau terjadi di Papua, orang Papua bertanggung jawab. Dan kami para bupati, wali kota dan gubernur bertanggung jawab. Akhirnya, ada yang berani menentang Lord Luhut. Larangan lockdown, Bupati Papua minta Luhut tak bicara sembarangan. Ini rakyat kami. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait larangan lockdown berbuntut panjang. Warga Papua menolak larangan yang disampaikan oleh pelaksana tugas atau PLT Menteri Perhubungan itu, serta menegaskan keputusan mereka untuk melakukan lockdown lokal sudah bulat. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Mamberamo. Bagian tengah, Ricky Hampagawa. Dalam pernyataannya yang direkam dan diunggah Iskandar lewat akun Twitter pada Rabu kemarin, Ricky Hampagawa menegaskan agar Luhut Binsar Panjaitan dapat berhati-hati apabila membuat pernyataan. Pernyataan Menteri Perhubungan Republik Indonesia berkaitan dengan menolak penutupan akses laut maupun udara yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua. Saya mau kasih tahu kepada Pak Menteri, satu nyawa orang Papua itu mahal. Sangat mahal untuk orang Papua, tegas Ricky Hampagawa. Jadi, Bapak kalau membuat statement, pernyataan, kami mohon untuk tidak melihat hanya karena daerah di Jakarta, tegasnya. Seluruh keputusan lockdown, termasuk penutupan bandara di Papua, yang telah diambil tersebut, diungkapkan Ricky Hampagawa, merupakan tanggung jawab warga Papua. Keputusan lockdown Papua pun katanya sudah disepakati oleh para bupati, wali kota, dan gubernur Papua. Apapun yang mau terjadi di Papua, orang Papua bertanggung jawab. Dan kami para bupati, wali kota, dan gubernur bertanggung jawab, tegas Ricky Hampagawa. Sebab lanjutnya, keputusan yang sudah disepakati tersebut senyatanya demi kepentingan rakyat Papua, bukan sekedar menyelamatkan jabatan. Apa yang kami lakukan ini demi rakyat, bukan demi jabatan seorang gubernur, wali kota, atau bupati, ungkap Ricky Hampagawa. Sehingga pernyataan itu dengan benar-benar kami menolak, dan apa yang sudah kami putuskan sudah ditandatangani bersama gubernur, Kapolda, Pangdam, Ketua DPRD, itu sah, dan kami akan lakukan terus, tegasnya. Berkaitan pernyataan yang disampaikan sebelumnya, Ricky Hampagawa mengingatkan agar Luhut Binsar Panjaitan tidak mengeluarkan pernyataan sembarangan. Jangan bicara sembarangan di Jakarta sana. Ini rakyat kami, tanah kami, dan negeri kami, tegas Ricky Hampagawa. Pernyataan kami sudah jelas. Demi rakyat kami bertindak, bukan demi diri sendiri. Jadi kami tidak mau mendengar menteri siapapun. Tetap kami lakukan itu lockdown demi keselamatan, ungkapnya menegaskan. Untuk Tito Karnavian, Koepenkah? Shalom, Profesor Jenderal Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian yang terhormat. Apa kabar Om? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kenalkan saya Putra Melanesia dari etnis Melanesia, bangsa Papua Barat yang sudah lama mengagumi sosok Anda, terutama ketika Anda masih menjabat sebagai Kapolda Papua, Kepala BNPT, dan Kapolri. Utamanya karena Anda adalah salah satu ahli dalam dunia penindakan terorisme. Rasa kebanggaan saya makin bertambah ketika Omko dikukuhkan sebagai salah satu profesor di Indonesia. Anda benar-benar telah meraih rekor terbaik. Om, kau hebat. Anda pokoknya terbaik.
karir Om sangat sempurna sebagai orang profesional dan akademisi di Indonesia. Indonesia beruntung memiliki sosok seperti Bapak kok. Oh iya Pak, kalau dibandingkan dengan orang lain, karir mereka tidak secemerlang Anda dalam institusi kepolisian maupun pemerintahan. Anda ketika menjadi Kapolri dan dilantik oleh Presiden Jokowi, Om mencapai posisi puncak dengan menggeser beberapa senior Anda di Korps Bayangkara. Saat Anda mencapai puncak itu, sejarah mencatat hal itu di kertas, bahwa hanya Om yang bisa menorehkan hal itu pasca Orde Baru. Padahal, dalam institusi kepolisian dan TNI, sangat menjunjung tinggi unsur senioritas. Tapi tidak berlaku bagi Anda. Ketika pilihan presiden sudah bulat, Bapak kok muncul dan dipilih sebagai pucuk pimpinan alias leader Korps Bayangkara. Bersamaan dengan tulisan ini, saya mewakili anak-anak Melanesia di tanah orang Melanesia, Papua, mau bilang, walau Anda telah diselimuti banyak prestasi dan capaian yang luar biasa, tapi ironis, karena Bapak itu tidak punya hati, karena Bapak Ko bilang tidak setuju dengan keputusan gubernur dan jajarannya di Papua sebagai pimpinan rakyat Papua dalam sistem Indonesia melakukan lockdown Papua. Bapak seolah menghendaki agar kami bangsa Melanesia di Papua mati bersama saudara-saudari kami, bangsa Nusantara yang sudah hidup berpuluhan tahun di sini. Saya bersama teman-teman tidak menyangka setelah pensiun dari kursi kepolisian, Bapak masih tetap kejam karena berbicara selayaknya masih menjadi Kapolri. Kami tahu bahwa jabatan Kapolri pun Bapak peroleh setelah menghabisi para pejuang kemerdekaan Papua sejak dahulu. Dan atas karenanya, di mata pemimpin Anda dilihat sebagai pahlawan. Pahlawan dalam mengamankan kepentingan bos kalian yang bernama Amerika Serikat dan Taipan asing lainnya di Papua dan seluruh Nusantara. Bapak perlu tahu, sebenarnya Om Ko tidak punya hak sama sekali mengatur dan membatasi atau menyatakan pendapat atas apa yang disikapi dan dijajaki oleh orang Papua, apalagi oleh para pemimpin kami, karena Papua memiliki otonomi khusus. Bapak harusnya sadar bahwa upaya Bapak untuk menekan dan menolak pemberlakuan lockdown yang diputuskan oleh Gubernur Papua, Wakil, para Bupati, Kapolda, dan Pangdam serta pihak lainnya yang tergabung dalam Forkopimda itu sah dan sangat kuat legitimasinya. Sebab merekalah para pemimpin di daerah Papua. Atau apakah karena Pangdam dan Kapolda kami hari ini adalah orang asli Papua? Jadi Bapak kok tidak setuju dengan mereka keputusan? Atau sebenarnya apa yang ada di dalam Om Ko kepala? Apakah ada kepentingan yang lebih besar yang Om Ko pikirkan? Apa kepentingannya? Jika dalam memandang keputusan pemerintah Papua untuk menyelamatkan seluruh elemen rakyat Papua saja, Bapak tidak setuju. Masa bisa begitu? Itu aneh. Aneh sekali ya, Om Tito. Jadi Pak Tito, saya mau bilang bahwa walaupun Ko bilang tidak setuju lockdown, begitu juga Presiden Jokowi bersama jajaran kabinet KAM di Jakarta. Lihat, epidemi kasus virus corona sekarang sudah membludak di mana-mana di situ. Tapi, kenapa KAM tidak bisa tangani dan cegah dengan cepat? Sudah lebih dari 100 orang mati hanya dalam waktu 2 minggu. Dan Indonesia menjadi negara dengan angka kematian tertinggi di Asia. Bukankah sebagai mendagri yang kuasai bidang terorisme, bahaya ancaman virus corona ini, Bapak mestinya sudah bisa lacak dan antisipasi. Tapi kenapa sekarang sudah terlalu menggila? Apakah Om sudah dengar berapa manusia yang kini menjadi ODP, PDP, dan positif COVID-19 di Indonesia hingga Papua? Bapak kok harusnya bersyukur karena kecepatan Pemda Papua menghentikan penerbangan dan kapal laut saat ini. Papua masih rendah angka infeksi dan penularannya. Apa jadinya kalau tidak ada lockdown versi Forkompimda Papua saat ini? Dan harus ikut, kau pun mau.
pasti banyak yang sudah mati. Sebab sudah dong lockdown saja. Lihat sudah ratusan orang dan beberapa orang sudah meninggal dan hampir 10 orang sudah dibilang positif COVID-19 di Papua. Mohon maaf, Bapak kok seharusnya berpikir lebih jernih dengan kacamata seorang intelektual karena kok itu profesor, sehingga orang asli Papua dan seluruh warga Nusantara di Papua bisa diselamatkan. Kok sebenarnya tahu bagaimana realitas kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan dasar di tanah Papua yang dibangun NKRI sejak 1963 atau telah hampir setengah abad ini? Maka kau sebenarnya tidak perlu bicara macam-macam. Macam orang baru saja begitu. Pokoknya, sekarang desakan, tekanan, dan kritikan bertubi-tubi dari orang-orang di sekitar Om yang mau agar Presiden Jokowi segera kasih lockdown Jakarta dan Indonesia itu. Kamu harus lihat dan terima. Bila perlu, kau jawab sesuai desakan mereka. Tangkis mereka satu persatu, seperti kau tangkis tong yang di Papua. Atau bila perlu kau lagi bicara sama Anies Baswedan, Wali Kota Tegal, Gubernur Bali dan seterusnya yang lockdown. Mereka punya daerah dari akses luar dan sebagainya. Kau jangan beraninya hanya bicara ke kami bangsa Melanesia di Papua yang sudah mau habis karena kamu subunuh tong dengan segala macam cara. Memangnya kau siapa? Kau Epen kah? Dan yang terakhir, tong su tahu juga ya, walau masih anak-anak kecil, bahwa bapak kau bicara begitu pasti karena kau punya kepentingan sendiri yang kau pikir. Makanya begitu. Maka sebaiknya Pak Tito diam dan fokuslah bantu Presiden Jokowi yang wajahnya semakin mengkerut karena bingung hadapi invasi besar wabah virus corona ini. Atau bantu Menkes dan menteri lain untuk mencari dan membeli APD yang katanya kamu cinta produk dalam negeri, kamu negara industri, kamu negara besar tapi hanya kelihatan sebagai negara importir besar yang semuanya harus kamu beli dan datangkan dari luar negeri. Sampai pergi minta-minta ke Cina. Padahal kamu ini lebih mesra sejak dulu dengan Amerika Serikat. Kamu anti sosialis komunis. Baru sekarang kamu jadi tidak tahu diri itu. Kamu fokus sudah. Kita sebagai anak bangsa, tong tunggu, kamu kerja-kerja. Sudah cukup ya sampai di sini. Om, kau jangan tersinggung. Anggap saja ini surat dari anak-anak bangsa Melanesia di bumi Papua sebagai bentuk warning dalam mempertahankan diri dan eksistensi bangsanya dari kelalaian pemerintah Indonesia menjaga dan melindungi seluruh warga negara. Salam, semoga Tuhan memberkati. Bagaimana menurut pendapat Anda?